Para paham radikalisme di media sosial menjelang pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Selatan. Dan FGD akan saya pandu sebagai moderator, dan sama-sama kita akan memanggil keempat narasumber kita yang hari ini akan menyampaikan materi tentang antisipasi paham radikalisme itu di media sosial. Yang pertama kita akan panggil kepada Ustadz Abdurrahman Taib selaku Ketua Yayasan Pelita Bersatu Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Yang kedua, Ketua PW Sumatera Selatan, Abang kami senior, Bapak Dr. Haji Firdaus Komar MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang ketiga adalah Kabid Multimedia Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dewi Karolita. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan yang keempat, tentunya dalam hal ini juga berkaitan dengan pemilu adalah pengawasan. Yang kami hormati silakan Bapak Kurniawan, perwakilan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Baik, silakan. Baik, Bapak-bapak dan para tamu undangan yang berbahagia, kita akan segera memulai FGD Focus Group Discussion kita pada pagi hari ini. Dan memang sama-sama kita ketahui pada tahun 2024 mendatang menjadi salah satu agenda politik, agenda penting untuk kemajuan dan nasib bangsa ini ke depan. Di mana pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang akan ada pemilihan umum, baik DPD RD Kabupaten, Provinsi, DPD RI dan DPR RI dan DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden. Nah, dalam hal itu tentu sekarang menjadi salah satu perhatian kita semua, khususnya kalangan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, agar penghelatan pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan lancar, kan? Sudah bersama kita 4 narasumber yang luar biasa ini, kolaborasi yang sangat mumpuni untuk memberikan, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengantisipasi paham radikalisme itu di masyarakat menjelang di media sosial menjelang pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan dulu meriah untuk keempat narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa ini. Jadi saya izin para narasumber dan para tamu undangan, kalau mau membawa kayaknya lebih seru kalau saya berdiri. Baik, mungkin kita kenalan dulu nih satu persatu dengan para narasumber kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari yang dekat dengan saya ini, dari Ustadz Abdurrahman Taib. Kita buka dimah dulu sedikit Pak Ustadz, sebelum kita memulai pada acara inti seperti apa paparan yang akan disampaikan oleh para narasumber ini. Silakan kepada Ustadz Abdurrahman untuk perkenalan dulu kepada narasumber yang ada pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di tempat ini insyaallah dalam rangka untuk kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini insyaallah saya menyampaikan radikalisme dari sisi terorisme, karena perlu kami sampaikan, kami dari Yayasan Pelita Bersatu Indonesia
Jadi yayasan ini adalah yayasan yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme. Dan kebetulan saya sementara ini menjabat sebagai ketuanya. Jadi di Sumatera Selatan ini ada sekitar 20 atau 30 ex-napiter yang saat ini sudah bebas dan kembali ke masyarakat. Dan sebagiannya sekitar 20 orang itu sudah tergabung ke dalam Yayasan Pelita Bersatu Indonesia. Yayasan Pelita Bersatu Indonesia ini selalu Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan pemerintahan dari pemerintah daerah, kemudian juga dengan kepolisian dan juga dari TNI, dari BINDA. Khususnya kami selalu berkoordinasi juga dengan BNPT. Jadi yang terkumpul di dalam Yayasan Pelita Bersatu Indonesia ini adalah para mantan atau ex-napiter yang sudah diistilahkan kembali ke NKRI. Karena rata-rata dahulu ex-napiter adalah orang yang berseberangan atau tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah bebas, sebagian ex-napiter ada yang tetap kekeh, tetap keras tidak mau kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagian ada yang sudah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagian ex-napiter asal Sumatera Selatan sebagian besar sudah kembali kepada NKRI, dan mereka yang sudah kembali ke NKRI sudah bersedia untuk bergabung ke dalam Yayasan Pelita Bersatu Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hal ini karena menyangkut dengan media sosial, penyebaran paham radikal terorisme itu memang bukan suatu yang hanya omong kosong, tapi memang pada kenyataannya bisa terjadi seperti itu. Pemahaman atau paham radikal terorisme menyebar lewat media sosial. Jadi kalau dulu pada zaman kami kalau saya pribadi kasusnya tahun 2008 Bapak Ibu, sudah lama. Ketika itu media sosial belum seperti sekarang ini. Jadi kami masih pakai dulu HP yang lama. Jadi kalau buka internet pun tidak seperti sekarang. Nah, kalau sekarang penyebaran paham radikal terorisme itu memang sudah lebih gampang karena mudah sekali diupload lewat handphone. Oke. Nah, jadi banyak orang-orang yang mengikuti paham-paham yang disebarkan melalui media sosial dan ikut ke dalam pergerakannya. Nah, mereka yang sudah tergabung ke dalam atau terpapar dengan paham radikal ini biasanya rata-rata akan sulit untuk dipahamkan dengan pemahaman yang benar. Oke, Pak Ustadz, ya, kita buka dulu. Ya. Nah, nanti lebih banyaknya kita akan menyampaikan materi ini. Jadi, ini mohon maaf Pak Ustadz ya. Jadi nanti kawan-kawan itu akan pasti bertanya seperti apa ceritanya, bagaimana, kenapa sampai terjerumus ke situ, lalu kembali lagi ke Bapak itu bagaimana? Itu pasti nanti akan kita tanyakan lebih panjang lebar. Ya, izin Pak Ustadz ya. Silakan. Habis ini maka kita dengarkan juga sebentar lagi. Silakan ditutup dulu Pak Ustadz. Baik, sementara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustadz Abdul Rahman Taib. Luar biasa, yang sudah ada pengalaman, dibuka sedikit tadi, jangan terlalu dibukanya. Kaget habis cerita dari sini Ustadz. Jadi diskusi kita lagi. Lalu kita sebelah dulu, ada dari Kominfo sebelum kita nanti ke Bawaslu. Dari Kominfo dulu. Dari Kominfo sendiri ini kan tentunya berperan penting dalam menghandle peranan dari media sosial ini. Penggunanya ini tidak hanya kalangan-kalangan kelompok anak muda. Disinggung oleh Ustadz tadi bahwa kalangan-kalangan kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang merusak kebutuhan NKRI ini. Nah, dari Kominfo sendiri, kenalan dulu sedikit seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Karolita. Saya mewakili Kepala Dinas yang kebetulan beliau baru pulang dari haji, jadi tidak bisa hadir di sini. Izinkan saya mewakili. Untuk media sosial perlu saya sampaikan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan sendiri antara Biro Humas dan Dinas Kominfo itu masih berpisah. Sedangkan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB harusnya kehumasan dan termasuk di dalamnya media itu sudah harus bergabung di Kominfo. Tapi di Sumatera Selatan terpisah, jadi Kominfo hanya fokus ke media sosial. Nah, media sosial ini saat ini adalah media yang paling efektif dan tidak membutuhkan banyak waktu, banyak ruang dan biaya untuk menyebarkan informasi, baik informasi positif maupun informasi negatif. Nah, apalagi menjelang pemilihan serentak 2024 nanti bakal ada di media sosial itu akan muncul seperti biasa yang namanya buzzer. Nah, buzzer itu harus kita pisahkan antara buzzer dengan influencer. Jadi kita sebenarnya yang pemegang akun media sosial adalah produsen informasi. Setiap orang yang mempunyai akun media sosial bisa menjadi pembuat informasi, penyebar informasi. Jadi tidak perlu akun yang misalnya harus mempunyai nama seperti yang Palembang bla 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 itu. Jadi akun pribadi sendiri sebenarnya bisa menyampaikan informasi mengenai pemilu. Nah, nanti buzzer itu akan bekerja kasarnya itu memang dibentuk dan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu seperti yang terjadi 2019 kemarin. Nah, kita sebagai masyarakat yang walaupun kita tidak mempunyai kepentingan di dalamnya, kita wajib untuk menilai dan memahami apa yang tersebar dalam medsos. Nah, kalau sudah buzzer itu kita bisa lihat dari misalnya ciri-cirinya itu akunnya itu akun baru, terus followernya dia nggak perlu follower karena saat ini di media sosial khususnya Instagram kita bisa menggunakan aplikasi yang istilahnya blast. Jadi kita bisa nge-blast ke akun-akun yang walaupun kita tidak berteman. Kalau selama ini kan kita berteman itu kalau akun kita terkunci kita harus konfirmasi dulu. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang ini melalui ads kita bisa menyebarkan informasi tanpa harus berteman juga. Di grup-grup WA itu sudah ada teknologi yang tanpa masuk ke dalamnya sudah bisa nge-blast ke dalam satu grup. Nah, jadi itu yang harus kita waspadai nanti, Mas. Oke, kenalan dikit dulu itu ya. Oke, dan ditutup dulu Ibu sekarang. Oh ya. Nah, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dwi dari Kabin Multimedia Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu nih, udah kenalan ini. Selanjutnya kita sebelum ke situ kita kayaknya mesti ke Bawaslu dulu ini. Nah, ini ada peran Bawaslu juga, ini kenalan juga nih dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sendiri yang dalam hal ini mungkin kan tidak hanya bekerja sendiri, ini sudah siap kolaborasi dari 4 elemen ini dalam mengoptimalkan dalam mengantisipasi penyebaran radikalisme ini di Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilu 2024. Silakan kenalan dulu ini ke Bang Kurniawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu narasumber, Pak Wadir. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya mengaku divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Kami ini baru terpilih di September 2022 kemarin. Jadi umur di Bawaslu ini belum sampai setahun. Jadi baru terpilih, langsung masuk ke tahapan. Saat ini masih dalam proses pengawasan tahapan pencalonan, baik DPRD dan juga yang di kabupaten itu DPRD Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Terkait dengan isu radikalisme ini tentunya menjadi perhatian kita semua, bukan hanya berkolaborasi dengan yang ada di depan sini, tentunya semua pihak yang tetap kita libatkan
yang paling intens kita berkomunikasi itu dengan kepolisian. Jadi terkait pengawasan di media sosial, masuk juga Kominfo, kita sudah ada kerjasama kalau di pusat terkait dengan pengawasan pemilu yang ada di media sosial. Saya kira itu dulu, nanti habis materinya. Terima kasih. Terima kasih Bang Kurniawan. Selanjutnya mungkin dari PUI Sumatera Selatan, ini di bidang publikasi, kenalan dulu silakan. Kenalan aja ya. Kenalan aja dulu, silakan KPU. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firdaus, sehari-hari Ketua PUI Sumatera Selatan di media SH News ID. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan dulu ya Mulia untuk keempat narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi kita ikut duduk juga ya kayaknya. Jadi sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang memang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan pada masyarakat, memang perlu kita perhatikan bersama bahwa pentingnya mengantisipasi paham radikalisme ini jelang pemilu 2024 ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih kita sampaikan kepada Polda Sumatera Selatan yang pada pagi hari ini menyelenggarakan fokus group discussion yang memang ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Tepuk tangan dulu untuk Polda Sumatera Selatan pagi hari ini. Jadi mungkin kita akan langsung saja ya ke para narasumber, empat narasumber yang memang sudah mumpuni pada bidang ini dalam bagaimana kita menyikapi paham radikalisme ini agar tidak merebak dan tidak merusak keutuhan NKRI, terutama dalam perhelatan pesta demokrasi di pemilu 2024 mendatang, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada 4 narasumber, kita akan bertanya satu persatu. Mungkin dari yang dekat sama saya dulu ini, ada di samping saya. Nah, ini boleh nih Ustaz. Jadi kita kasih narasi sekitar 15 menit, boleh lebih dikit-dikit tapi jangan